Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau baru keluar duit itu memang susah bersuara. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Dr. Andes Haji Muhammad Siddiq MA beserta seluruh keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kemudian guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Syuhada Bahri. Hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya seumur hidup baru sekali ini datang ke kantor Dewan Dakwah. Kesan saya tadi pertama diperkenalkan dengan ustadz-ustadz, tidak ada satupun ustadz-ustadz ini yang pakai sorban. Cuman saya sendiri. Sekarang baru saya tahu, rupanya yang paling murah sorban ini 12 juta. Patutlah mereka tak pakai sorban. Jadi karena saya sudah terlanjur pakai, terpaksalah tulislah nama saya situ 12 juta untuk dakwah setahun. Tapi untuk akan datang, kalau datang kemari memang saya sudah siap untuk tidak pakai sorban. Yang 6 juta tak pakai sorban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikenalkan oleh Al-Mukarram Ustadz Syuhada Bahri. Saya biasanya dikenalkan orang, ini Ustadz kita, Ustadz Somad, S1 Mesir, S2 Maroko. Ini Ustadz kita, dosen UIN Suska. Ini Ustadz kita yang follower Instagramnya 6.200.000. Tapi malam ini beliau mengenalkan saya, ini Ustadz Pedalaman. Jadi memang saya berasal dari Ustadz Pedalaman, masuk ke suku Terasing, suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Itulah yang kami masuk ke dalam. Kemudian ceramah-ceramah ini direkam, diupload di internet. Ada yang suka, ada yang tak suka. Between haters and lovers. Yang tak suka tadi mengejek-ejek, membuli, mengusir. Rupanya kita ini makin diusir makin viral. Nah, itulah asal muasalnya. Lalu kemudian diusir di Bali, diusir di Hong Kong. Ini udah lama tak kena usir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau sekarang saya di airport, di rumah makan, diajak orang berfoto, barulah saya ingat ucapan Ustadz Syuhada Bahri tadi, seolah-olah beliau ingin mengingatkan Ustadz Somad, jangan heran kalau orang ajak kau berfoto, karena semua yang keluar dari hutan itu pasti diajak berfoto. Gajah Lampung, monyet Kalimantan. Baru saya paham sekarang. Memang orang-orang yang tajam firasatnya mengena kata-katanya. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan judul mengambil hikmah dari perjalanan haji wada. Lama ceramah tidak berubah, tetap 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Walaupun dikasih teh manis tetap bertambah. Pertama, bahwa ada satu ibadah dalam Islam, ibadah itu mesti punya duit. Ada ibadah itu pakai tenaga saja, sholat tahajud. Ada ibadah itu pakai air liur, baca Quran. Ada ibadah itu tak pakai air liur, tak pakai tenaga, yang penting tahan aja, puasa.
tapi yang satu ini mesti pakai duit. Itulah dia haji. Dan orang yang beribadah pakai duit ini balasannya cash. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang haji mabrur balasannya langsung disebutkan dalam hadis surga. Mudah-mudahan pertemuan Bapak Ibu jamaah haji ini adalah pertemuan para penghuni surga insyaallah. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan Nabi, hajinya hanya sekali saja. Seumur hidup Nabi hanya sekali. Itulah dia haji wada. Haji yang terakhir, yang pertama dan penutup. 2 bulan setelah itu dia meninggal dunia. Haji bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Tasyrik, meninggal 12 Rabiul Awal. Zulhijjah 10 hari, Muharram, Safar, Rabiul Awal, lebih kurang 2 bulan meninggal. Tak ada lagi haji setelah itu. Pelajaran pertama yang dapat diambil, hai orang beriman, carilah duit banyak-banyak, pergilah haji sekali saja. Bapak Ibu yang sudah nyetor ONH untuk berangkat haji kedua, ketiga 30 juta, besok pagi tarik duit itu balik, masukkan ke program dakwah pedalaman. Itu apalagi pergi haji. Yang sudah setor ONH plus 100 juta cukup sekali haji. Yang haji 2-3 kali. Karena haji hanya sekali saja. Ini kadang banyak juga yang pergi haji ini, yang pertama dulu kurang puas Pak Ustadz. Bukan kurang puas ibadahnya, shoppingnya. Ceret kuning belum dibeli, tempat celak belum, tasbih permata belum. Bapak Ibu jangan lupa, entah siapa yang menyusunnya di Makkah itu saya tak tahu. Ini hotel, ini masjid. Antara hotel dan masjid pasar, sehingga orang sekali ke masjid 2 kali ke pasar. Ini hotel, ini masjid, pergi pulang ke masjid berapa kali? Sekali, ke pasar 2 kali. Oleh sebab itu maka pergilah haji sekali saja. Umrah Pak Ustadz, ini saya serba salah cerita umrah. Mau saya minimalisir umroh, sementara di hadapan saya ustadz-ustadz gaib umroh. Saya sendiri pun bawa umroh. Tapi saya umroh setahun sekali. Karena memang Nabi umroh seumur hidup 4 kali. Umroh tahun ke-6, umroh Hudaybiyah. Umroh tahun ke-7, umroh qadha. Umroh tahun ke-8, itulah Fatu Makkah. Umroh tahun ke-10, haji wada. 4 kali cuman dia umroh. Jadi Bapak Ibu yang sudah umroh 4 kali, yang kelima tak usah jadi berangkat, duit itu masukkan lagi ke dakwah pedalaman. Apa maknanya? Bahwa beribadah itu merasakan nikmatnya sama antara mengeluarkan duit untuk ke Makkah dengan mengeluarkan duit untuk dakwah suku pedalaman. Kalau sama rasanya, berarti sudah menikmati ibadah. Saya Pak Ustadz, waktu mengeluarkan 30 ke Makkah nikmat, tapi waktu 30 untuk suku pedalaman sakit saya. Ngerti belum? Belum terasanya lagi ibadah itu. Karena ada embel-embel yang ke suku pedalaman tadi masuk 30 hilang, tak nampak kesannya. Kalau yang ke sana tadi naik pesawat bolak-balik, tinggal di hotel, bisa pula selfie sama pramugari. Bagi bapak-bapak yang bininya tak ikut. Oleh sebab itu maka ini yang pertama, bahwa carilah duit. Ada satu kabupaten di Riau. Riau itu 12 kabupaten kota. Salah satu kabupaten miskin susah. Bupatinya ngomong ke saya, menurut survei ekonomi lembaga survei Ustadz, ini kabupaten kami termiskin, tersusah, termelarat, tapi jamaah hajinya terbanyak. Kenapa bisa begitu?
Karena setiap mereka bertanam kelapa, bertanam karet, bertanam padi, bertanam sawit, niat di awal berangkat haji. Waktu menanamkan, menugal bibit padi itu berangkat haji. Di kampung lain enggak, kawin lagi. Bukan saya mengatakan kawin lagi itu salah, tidak salah kan Bu? Tapi ini ada niat untuk berangkat haji. Maka adik-adikku yang belum berangkat haji, PNS kalian, ASN, pegawai BUMN, langkahkan kaki besok pagi berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Aku kerja mau berangkat haji. Harus ada niat. Ini sekarang banyak orang, kamu belum haji, belum Pak Ustadz, ada niat, saya serahkan sama Allah aja Ustaz. Ya tak bisa. Kalau tak ada gerak dari Allah, tidak. Nah, kalau gitu jangan makan. Ketika haji dia katakan kalau tak ada gerak Allah, tapi makan siang tak ada dia bercakap macam itu. Mestinya kalau orang konsisten haji bicara gitu, makan pun jangan bergerak. Kau sudah makan, belum ada gerak dari Allah. Kenapa waktu haji mengatakan gerak Allah, kenapa ketika giliran makan bergerak sendiri? Berarti tak betul cara berpikirnya. Oleh sebab itu maka ini poin yang pertama, bahwa ada satu ibadah besar bernama haji. Umat Islam mesti mapan ekonomi. Kalau tidak mapan ekonominya, batal ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita menjadi orang Indonesia ini bukan permintaan kita. Tak pernah di antara kita ini yang request dulu minta kepada Allah waktu Allah meniupkan ruh melalui malaikat, wa nafakha fihi ruh, ditiupkan ruh. Apa ada di antara bapak ibu yang hadir ini request, aku mau jadi orang Indonesia? Ada? Tak ada. Kita ditakdirkan menjadi orang yang paling jauh. India masih dekat, Pakistan lebih dekat, Irak dekat, tapi kita disebut dengan Indonesia. Nesia artinya pulau, Indo artinya India. Indonesia pulau-pulau kecil di balik India. Saking kan jauhnya kita. Pulau-pulau kecil di balik India. Makanya orang Arab menyebut kita Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau kecil di balik India. Kita paling ujung, tapi yang masuk surga boleh jadi kita lebih dulu. Itu cara menyenangkan hati orang yang ngantri paling ujung. Karena tidak ada jamin, Nabi menjamin bahwa kamu akan masuk surga belakangan karena belakangan masuk Islam. Tidak. Karena Nabi pernah melihat kita ketika sahabat di perang Uhud patah, berdarah gigi, menetes darah. Apa kata sahabat? Berdoalah ya Rasulullah, engkau punya satu doa mustajab. Nabi Musa sudah memanjatkan doa itu rata, musuh-musuh Allah tenggelam Fir'aun. Kalau kau doa ini sekali ini mati mereka semua. Kata Nabi tidak. Syafa'atan li ummati, untuk syafaat bagi umatku yang akan datang belakangan. Mereka itu ikhwani, kami itu ya Rasulullah. Dah, antum ashabi, kalian sahabatku. Yang mereka itu adalah ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku tapi tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita itu insyaallah. Tak pernah kita lihat dia. Tak pernah kita lihat bagaimana bentuknya. Jangankan melihat nyata, mimpi aja susah. Tapi kita percaya kepada dia, mau keluar duit untuk dia, berjuang harta, tenaga dan nyawa untuk dia. Itulah yang sudah didoakan Nabi 1500 tahun yang lalu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, dalam ibadah haji tak sama macam solat. Solat tak ada tempat berniat, puasa tak ada tempat berniat, zakat tak ada tempat berniat. Di mana saja bapak ibu berniat sah, tapi haji tak bisa.
Datang dari atas, tempat berniatnya Zulhulaifah. Datang dari samping, tempat berniatnya Zatu Irqin. Datang dari agak bawah, tempat berniatnya Qarnul Manazil. Datang dari arah bawah Yaman, tempat berniatnya Lamlam. Lewat tempat berniat, lewat miqat, berarti sudah melanggar wajib haji, wajib umrah, maka kena bayar dam. Ini poin yang kedua tentang urgensi pentingnya niat. Ustadz Al-Mukarram, guru kita Ustadz Syuhada Bahri, menyebutkan beberapa titik perbedaan di awal tausiah beliau antara beliau dengan saya. Beliau masih istiqomah pakai sendal untuk menunjukkan bahwa dia dai pedalaman. Saya karena sudah mulai ke kota pakai sepatu. Beliau katakan celana beliau pendek karena takut keciprat air, karena beliau tetap di air sesuai dengan nama beliau, Syuhada Bahri. Bahri itu artinya air. Sedangkan saya sudah mulai naik ke daratan, makanya panjang kaki celana. Beliau berjenggot, saya tidak. Banyak titik perbedaan kami, tapi yang menyatukan kami adalah pada satu, innamal a'malu binniyat. Niat itulah yang menghidupkan Dr. Muhammad Nasir. Beliau tidak pernah membawa bendera besar Persis. Buya Hamka tak membawa bendera besar Muhammadiyah. Ketika mengajar di Masjid Al-Azhar, justru yang dibukanya bukan kajian tafsir, tapi kajian tasawuf modern. Dia ingin merangkul, bukan memukul. Dia ingin mengajak, bukan mengejek. Itulah yang ditulis oleh Syekhul Azhar, Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Buku itu dia tulis ketika mau berceramah di India. Dari Kairo ke New Delhi, sempat dia menulis satu buku autobiografi berjudul Alhamdulillah Hazihi Hayati. Kata dia, dalam Islam ada aliran rasionalis Mu'tazilah, ada aliran Nassiyun tekstualis, ada aliran Irfaniyun karangan Sufi yang mengandalkan intuisi. Tiga aliran yang tak pernah bersatu: rasionalis, akliyun, Nassiyun, tekstualis, Irfaniyun yang mengandalkan ilham, intuisi, sixth sense. Tapi ketiga kelompok ini akan disatukan oleh satu titik. Apa dia? Mukhlishina lahuddin, ketulusan, keikhlasan niat. Saya kira itulah yang membuat saya dan sahabat-sahabat dari Dewan Dakwah bisa bersama. Walaupun dalam fikih mungkin kami berbeda. Saya kalau sholat bismillah saya jahar, sahabat-sahabat bismillahnya mungkin sir, atau bahkan mungkin tak pakai bismillah sama sekali. Tapi kami masih tetap sama-sama sholat. Antara pakai sendal dengan pakai sepatu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting masih sama-sama pakai alas kaki. Antara bercelana di atas mata kaki dengan yang tertutup mata kaki, kami tak pernah kelahi. Yang penting kami masih sama-sama pakai celana. Ada substansi, ada usul, ada furu'. Itulah yang membuat kami masih tetap bisa bersama. Dan haji mengajarkan kita mukhlishina lahuddin. Titik besar itu yang kita lihat. Makanya pertanyaan Ustadz Syuhada Bahri ke saya, yang ditanya beliau adalah, di mana Ustadz dulu posisinya? Oh, saya di suku Talang Mama di Kabupaten Indragiri Hulu. Ternyata beliau dulu masuk ke suku Akit di Meranti. Tempatnya jauh, bedanya Talang Mama ke kanan, suku Akit Meranti di kiri. Meranti dari 3 pulau, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, disatukan menjadi satu. Suku-suku pedalaman ini yang menjadi titik poin kita pada titik mukhlishina lahuddin. 3. Saya selalu berceramah pakai poin-poin supaya nampak lebih ilmiah dan berilmu.
dan juga untuk memudahkan wartawan-wartawan, intel-intel yang ingin mencari apa isi ceramahnya. Kadang mereka kan tugasnya dari kantor berat, simpulkan apa ceramah dia. Kalau ceramah saya terlalu tinggi, kasihan juga mereka, payah menyimpulkan. Jadi dengan ini mudah dia menyimpulkan, sehingga nanti melapor ke atasan tak terlalu susah. Meringankan beban orang itu dapat pahala. Dua dia dapat, tugasnya selesai dan bisa merangkum ceramah. Yang ketiga, bahwa setelah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, ibadah yang pertama dilakukan adalah tawaf. Dan tawaf itu tak pernah putus kecuali hanya pada sholat fardu. Selesai kloter 1 naik kloter 2, selesai rombongan 2 masuk rombongan 3, terus berputar. Itulah kehidupan. Dulu yang mengisi Jakarta, mengisi Indonesia adalah kakek kita. Selesai putaran mereka, masuk giliran bapak kita. Selesai giliran bapak kita, masuk giliran kita sekarang. Kita pun sudah tak lama lagi, nampaknya ada yang sudah putaran 5, ada putaran 7, ada sedikit lagi mau Hajar Aswad. Tak lama lagi akan dilanjutkan oleh anak kita. Setelah anak kita, cucu kita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang kan kau tinggalkan ini nama apa? Nama baik apa nama buruk? Oleh sebab itu kita hari ini mengenal nama besar. Siapa dia? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mana orangnya? Tak ada. Siapa dia? Kiai Haji Muhammad Dahlan. Siapa dia? Syekh Ahmad Surkati. Siapa dia? Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa dia? Dr. Muhammad Nasir. Tapi jangan lupa, banyak juga nama yang tetap diingat. Siapa dia? Muso. Siapa dia? DN Aidin. Siapa dia? Yang ini mati, yang ini meninggal. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Cuman kalian tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain dikatakan, inda rabbihim yurzaqun. Mereka sebetulnya mendapat rezeki setiap hari inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Oleh sebab itu, tawaf mengajarkan kita tentang filosofi hidup, berawal dari Hajar Aswad, diakhiri juga di Hajar Aswad. Tolong Bapak Ibu yang kemarin memulainya dari Rukun Yamani, itu hajinya tak sah. Jamaah itu sendiri ngaku, Ustadz, waktu saya raba-raba kenapa tak ada Hajar Aswadnya dan sunyi? Itu Rukun Yamani. Salah dia, ditengoknya orang berkerumun dipegangnya. Salah memulai start tawaf, dan salah juga finishnya. Yakinkan engkau memulai dari Hajar Aswad, putar ke kiri, jangan melawan arus. Melawan berarti mati, dan tak boleh berhenti. Berhenti juga mati. Berhenti berkayuh berarti hanyut. Berhenti tawaf berarti akan terinjak-injak. Iya kalau yang rombongan di belakang dari Ciamis. Kalau dari Afrika, dilangkahinya aja kita pingsan. Oleh sebab itu maka yang bisa bertahan dalam tawaf ini adalah yang bergerak, walaupun geraknya pelan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Tapi ada satu titik doa mulai berubah. Ketika sudah mengakhiri finish, maka tidak lagi kau katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilah, tapi berubah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan puncak dari kehidupan adalah waqina azabannar. Dibenarkan oleh pengakuan dokter dari rumah sakit yang hadisnya sanadnya bersambung. Langsung kita dengar malam ini dari Al-Mukarram Ustadz Suhada Bahri. Ternyata yang selamat dari waqina azabannar hanya 7% saja. Sisanya hanya sekedar atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah,
tak sampai waqina azabannar. Mudah-mudahan kita termasuk yang waqina azabannar. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa Ustadz menyingsing lengan baju? Saya ada feeling udah setengah jam. Betul. Saya awali 9.15, sekarang jam 10 kurang 15, 60 menit. 30 menit lagi insya Allah selesai. Salah satu yang membuat hidup ini menjadi nikmat, kita tidak tahu berakhirnya kapan. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau tahu akhirnya kapan. Mungkin tak datang malam ini. Kenapa tak datang? Saya berzikir aja tak sempat lagi, takut mati. Tapi malam ini tetap datang. Tapi ceramah tak bisa begitu. Ceramah harus tahu berakhirnya kapan. Makanya saya sampaikan itu. Saya ceramah 60 menit. Karena banyak orang menjadikan ustadz sebagai pelengkap penderitaan. Sudahlah di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan bini, ustadz pula tak tahu entah kapan selesainya. Nah, maka saya ingin menyatakan selesai 60 menit, kesimpulan dapat ditarik. Berakhir tawaf, kemana lagi kita pergi? Jangan langsung kegiatan berikutnya. Tenggorokan kering, ambil sejenak air zam-zam. Filosofi yang keempat, bahwa ada rehat sejenak. Faiza faragta fansab. Selesai dari satu ibadah, fansab, jangan ada kosong, berilah ibadah berikutnya. Tapi harus ada istirahat sejenak. Ambil air zam-zam, menghadap ke kiblat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tak hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Kalau kawan bertanya, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku apa kau tanya. Apa yang dimintakan di situ? Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan. Yang pertama ilmu dulu. Tak ada gunanya amal banyak, ilmu tak betul. Ilmu pokok pangkal. Makanya Imam Al-Bukhari lebih dulu mengawali kitabul ilm. Bagaimana cara ibadah. Habis kitabul iman, baru kitabul ilm. Tak ada guna beriman kalau tak berilmu, karena ibadah batal. Batal kalau tidak tepat ilmunya. Lalu kemudian rizqan wasi'an. Setelah ilmunya benar, rezekinya terbuka. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, iman, takwa muncul dari ilmu yang benar, beribadahnya benar, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah-barokah, rezeki terbuka, ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifaan, kalau sakit sembuh. Tak ada guna rezeki banyak badan sakit. Apa guna rezeki banyak badan sakit? Makanya ketika Nabi berkata, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Menangis nenek-nenek. Jadi kami yang tua ini tak masuk surga. Nabi senyum. Kata Nabi, maksudnya bukan orang tua tak masuk surga. Orang tua nanti masuk surga itu muda balik. Umur 70 balik 30 lagi. Dan setelah kita pikir-pikir, betul juga. Coba bayangkan masuk surga umur 70 dikasih kacang goreng, kan bisa ditelan. Oleh sebab itu maka tak ada gunanya kalau banyak pun rezeki kalau badan sakit. Maka yang dimintakan saat rehat sejenak, menarik nafas, ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Tapi jangan lupa, bukan karena doa kita, tapi karena rahmatnya, birahmatika ya arhamar rahimin. Berusaha saja tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja tak mau berusaha, pesong. Pesong bahasa Malaysia ya. Miring, tak betul. Maka kita di situ disuruhnya berdoa.
Setelah berdoa, masuk yang kelima, sa'i. Kalau saya sedang manasik, saya tanya Bapak Ibu peserta manasik, apa tuh sa'i Bapak Ibu? Dari kecil Pak Ustaz. Sa'i, buka kamus, sa'a, yas'a, sa'i, usaha. Berusaha. Kenapa usaha? Karena ada perempuan yang solehah, istri dari suami yang soleh, anaknya juga laki-laki yang soleh. Nama suaminya Ibrahim, nama anaknya Ismail, nama dia Hajar. Tinggal di tanah suci, tapi dia tidak hanya mengangkat tangan minta air, dia naik ke bukit Safa, dia pergi ke bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah, tak ada air. Naik ke Safa tak ada air, naik ke Marwah tak ada air. Rupanya Allah mau kasih tahu, bukan karena usahamu itu air ada wahai Hajar, tapi justru ketika sudah kembali Allah tidak keluarkan air dari tumit Hajar. Kalau ada orang melihat air di bukit Safa dari tumit Hajar, orang akan berkata, ini kan karena usaha Hajar. Tapi ketika sekarang orang dapat berkata, air itu keluar bukan dari tumit Hajar, tapi air itu keluar dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan bernama Ismail. Digesekkannya saja sedikit tumit itu ke pasir, memancar air. Apa kata Hajar? Zamzami, berkumpullah air, berkumpullah Zamzam, berkumpullah, berkumpullah. Air itu pun berkumpul, sudah diminum oleh seluruh orang di dunia selama 3000 tahun lamanya. 3800, karena Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2000, berarti 3818 tahun orang sudah meminum air itu tidak kering. Bapak Ibu semua sudah minum air itu, baik Zam-Zam asli maupun yang palsu. Orang kita ini semua dipalsukan. Zam-Zam pun ada juga yang KW. Nauzubillah. Apa maknanya? Allah ingin menunjukkan, hai orang beriman, kau usaha aja. Lari kau ke bukit Safa, lari ke bukit Marwah. Kalau tidak dapat air, jangan putus asa. Boleh jadi bukan di Safa Marwah itu air dapat, tapi justru air sudah ada di tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi jangan ceramah saya ini dipelintir. Besok bapak dibangunkan istrinya, bang, abang tak pergi usaha. Allah memberikan air dari tumit kaki yang belum pandai berjalan. Ini ceramah sungsang namanya. Ceramah saya itu utuh, jangan dipotong. Maknanya apa? Usaha dulu. Bahwa tidak berhasil dalam usaha, Allah ingin menguji. Dalam hidup ada jihad, dalam jihad ada balasan, dalam balasan buah daripada amal. Maka kalau tidak ada usaha, sia-sia. Maka di sana ada filosofi sa'i. Yang keenam, setelah itu tahallul. Rahimallahul muhalliqin. Allah mencurahkan rahmatnya bagi orang yang mencukur habis. Yang paling afdal cukur habis, licin bersih. Tapi kalau tidak pun muqassirin, potong pendek. Apa maknanya? Rambut baru, semangat baru, tumbuh sesuatu yang baru. Dosa masa lalu lama, bersihkan semuanya, bersih. Makanya begitu bapak sampai ke bukit Marwah, selesai tahallul, sampai di Marwah, keluar dari pintu kanan, nampak besar barber shop. Masuk ke dalam, 15 real, pakai listrik. Rasa tanggal kulit kepala. Muqassirin, muhalliqin, bersih. Maka al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa. Sebagaimana tumbuh rambut baru, begitulah kita keluar. Kharaja kayauma waladathu ummuh, keluar seperti pada saat dia dilahirkan dari rahim ibunya. Lahir dari rahim ibu, cukur rambut,
semangat baru, karena anak yang baru lahir itu kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai karena akikahnya. Yuzbahu anhu yauma sabi'ihi, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing di hari ketujuh. Yuhlaqu, dicukurkan rambutnya. Itulah mengapa kita bercukur, sebagaimana keluar ke alam dunia cukur bersih, begitu jugalah yang punya masa lalu bersih sebagaimana dulu keluar dari rahim ibu. Maka orang-orang yang pelaku dosa, yang gelap dunia, maka balik dari haji itu bersih. Tapi banyak juga orang merasa dinding sudah bersih, kotori sekali lagi. Ibu kemarin waktu di tanah suci kan bajunya panjang, menutup aurat. Ini kenapa tuntutan skenario, Pak? Saya profesionalisme kerja aja. Nah, ini yang terjadi sekarang. Tak ada kesan. Padahal makna mabrur adalah ada perubahan. Saya heran nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat bercelana pendek, sekarang tak bercelana sama sekali. Nauzubillah. Yang ketujuh, ini khusus hanya ada pada haji. Al-Hajju Arafah. Kalau tidak bisa tawaf, bisa didorong. Tidak bisa melontar jumrah, bisa badal, dilontarkan. Tidak bisa sa'i, bisa dorong. Tapi kalau untuk wukuf, tak ada tawar-menawar. Makanya ada istilah safari wukuf. Walaupun 15 menit dibawa ke tengah panas di padang Arafah, buka kap ambulan, habis itu tutup, bawa balik. Al-Hajju Arafah, karena haji di padang Arafah. Disitulah pesan-pesan haji wada disampaikan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan itu pesan dakwah. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat. Makanya Anas bin Malik tidak meninggal di Madinah. Anas bin Malik meninggalnya di Basrah, Irak. Punya murid Al-Hasan Al-Basri. Bilal bin Abi Rawah meninggal di Syam. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Abbas di Taif. Artinya apa? Sahabat Nabi bertebaran. Bahkan sahabat Nabi Uqbah sampai ke Maroko. Sahabat Nabi meninggal di Aljazair, di Tunisia, Afrika Utara. Artinya apa? Sahabat bertebaran. Ketika pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi konflik di Azerbaijan yang membawa itu sahabat Nabi bernama Huzaifah ibnul Yaman. Azerbaijan sekarang berbatasan dengan Qazwain, Caspian Sea, Laut Hitam, di dekat Moskow. Artinya pada zaman sahabat Nabi itu sudah sampai di sebelah baratnya ke Maghribi, Maroko sekarang, di sebelah timurnya sudah sampai ke Rusia. Dari timur ke Rusia, bayangkan itu dari Rusia sampai pula mereka ke Spanyol, Andalusia. Sahabat tidak nongkrong di Taman Raudhah. Padahal kalau mereka mau sekedar masuk surga, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku ada satu taman surga. Kenapa mereka tidak di situ saja? Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat duha, zikir, baca Quran, mati. Tapi tidak itu yang dilakukan sahabat. Kebalikan dengan orang sekarang. Ada duit, pergi ke Makkah, terus berlama-lama di situ. Tidak salah, perbuatan itu baik. Tapi meninggalkan orang di suku Akit, suku Talang Mama, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu. Alhamdulillah, lahir Ustadz Fadlan Garamatan, berdakwah nun di Fak-Fak, Papua. Hadir dai-dai pedalaman. Dan inilah filosofi pesan dari Haji Wada. Saya dari Pekanbaru, ibu kota provinsi, 5 jam naik jalan darat. Mobil tinggalkan, naik sampan masuk ke dalam 7 jam. Sampai saya cuma nginap 2 malam, habis itu saya pulang lagi ke Pekanbaru. Setahun saya cuma 2 kali masuk. Bulan Februari, bulan Agustus.
Disangka orang saya sering ke sana karena videonya banyak di YouTube. Lalu yang menetap di dalam itu siapa? Inilah dai-dai yang dikirim oleh Dewan Dakwah Islamiyah. Dari mana Ustaz tahu? Saya ketemu mereka di dalam. Kalian dari mana? Kami dari Dewan Dakwah Ustaz. Siapa yang mengutus kalian kemari? Dewan Dakwah. Cuman saya tak tahu bahwa mereka dapat 1 juta sebulan. Tak saya tanya waktu itu. Baru malam ini saya tahu. Rupanya 12 juta itu untuk setahun. Bapak Ibu carilah siapa yang mau ditempatkan di dalam. 7 jam naik sampan, 12 jam jalan darat, cuman dikasih 1 juta. Dan rupanya mereka banyak yang makannya habis duit itu hanya untuk ongkos. Masuk ke dalam naik sampan 800.000, tinggal 200. Masya Allah. Jadi kalau ada yang kasihan, kasihlah lebih lagi. Itulah yang kerja mereka di dalam bertahun-tahun. Dan yang ilmu dakwah itu langsung aplikatif. Sekolah tinggi ilmu dakwah Dr. Muhammad Nasir tidak memberi ijazah sebelum anak-anak ini setahun di dalam, baru mereka diberi ijazah. Jadi bapak-bapak rektor seluruh Indonesia, robahlah KKN yang 2 bulan itu supaya ikut. Kalau malu ngikut nggak usah sebutkan, berdasarkan riset dah apa-apalah. Yang penting jangan lagi 2 bulan. Dilepas mahasiswa-mahasiswi 2 bulan di kampung. Sampai di situ main poli, main gitar, main poli, main gitar, balik hamil. Apa pun tak ada. Saya kalau pergi ke tempat anak-anak KKN, saya tanya, di mana kalian tinggal? Satu rumah apa tidak? Ini laki-laki perempuan. Sampai ke masjid hanya membuat plak. Sholatlah ke masjid. Mereka tak sholat. KKN Universitas An. Kalau memang betul kita mau serius anak-anak ini, tinggalkan dia di dalam 1 tahun. Seluruh fakultas. Di situ nanti bawa kerjasama. Yang fakultas dakwah memang betul-betul bisa dia mengurus saudara yang ada di suku Akid, suku Talang Mama, suku Talang Perigi, suku Anak Dalam, suku Sakai, suku macam-macam di dalam, berdakwah dalam. Barulah terwujud yang disebut dengan integrated curriculum, integrasi antara kurikulum agama dengan umum. Yang dari Fapertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan, maka prakteknya di dalam juga. Bagaimana mereka bisa membuat karamba ikan, ternak ikan lele jumbo, ternak kambing, ternak sapi di dalam. Yang dari Fakultas Sains dan Teknologi, praktek juga ke dalam. Bagaimana tanpa diesel, tanpa minyak, tanpa solar bisa musola itu hidup dengan lampu listrik. Kalau cuma 2 bulan, jangan heran sarjana Fakultas Perikanan kerja teller di bank. Karena dia tidak pernah membuat tambak di atas kertas. Kalau disuruh buat makalah ikan, tahu dia ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi sejarah ikan, tambak ikan, tapi dia tak pernah jumpa ikan. Asik makan sardin. Oleh sebab itu maka seluruh fakultas ini baru bisa berintegrasi. Materinya dari mana? Dari Fakultas Usuluddin. Menerapkannya Fakultas Dakwah. Nanti teknologinya Fakultas Saintek. Fakultas Kedokteran masuk praktek ke dalam. Alhamdulillah yang bersama dengan kami selama ini Bapak Ibu dokter-dokter dari Puskesmas. Karena kita tak bisa tablik akbar di suku pedalaman. Saya masuk ke dalam tak ada mereka kenal. Tak ada satupun ngajak berfoto. Mereka tak tahu. Signal tak ada. Di suku Talang itu begitu kita masuk balik seperti zaman batu, tak ada lagi signal. Kalau mau ada nampak signal mesti manjat satu batang pohon tualang besar. Dan yang bisa manjat itu cuma 1 orang. Nanti HP itu dibawa ke atas goncang-goncang baru masuk SMS. Dan yang memanjat itu tak pula bisa membaca. Buta huruf. Oleh sebab itu maka ini mesti kurikulum kita ini mesti diperbaiki. Tidak apa-apa S1 5 tahun.
4 tahun itu dia fokus materi, 1 tahun itu memang betul-betul dia belajar dari kehidupan. Bapak-bapak yang anaknya manja, dikasih motor, dikasih gadget, dikasih HP, dikasih duit, dikasih paket 4 giga. Coba anak kalian yang manja-manja kirim ke dalam setahun. Kirim. Kalau ada anak bapak ibu yang manja, sikit-sikit mak, sikit-sikit pak, kasihkan ke Dewan Dakwah biar dikirim setahun ke sana. Insya Allah balik 2 gendang. Kalau tak manja jadi orang mati di dalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, berdikari, mandiri di dalam. Bagaimana dia menangkap ikan, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang di pedalaman. Inilah pesan dakwah. Makanya dalam Islam diajarkan kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kalian umat terbaik bukan karena ke Makkah setahun 2 kali. Kalian umat terbaik bukan karena kalian hebat dalam hal tahajud. Kalian umat terbaik ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Tapi yang dilakukan Abdul Somad sekarang tablik akbar. Tablik akbar di depan gubernur, tablik akbar di depan bupati, tablik akbar di depan orang baik-baik. Siapa yang menyentuh di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, pedalaman Papua, pedalaman Sumatera, pedalaman Jawa? Bukan basa-basi, saya yang sendiri mengalami. Masuk saya ke suku Akit di Meranti, Dewan Dakwah juga yang mengirim. Masuk saya ke suku Talang Mama, Dewan Dakwah juga yang bertahan di dalam. Di satu kampung 1 calon sarjana, 1 kampung. Itulah yang Bapak kirim tadi. Saya berharap yang tadi itu baru DP-nya aja. Akan ada yang lebih besar lagi ke depan insyaallah. Amin. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat jihad, dia dapat pahala jihad. Bapak Ibu tak masuk ke dalam, tak merasakan bagaimana sakitnya, tapi pahalanya Bapak Ibu dapat seperti yang dialami Utsman bin Affan. Utsman tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi kata Nabi dia dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia ikut menyumbang, membeli baju besi, tombak, panah dan kudanya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. 12 juta yang Bapak Ibu belikan tadi untuk setahun 1 orang dai, itu sudah 3 kali Ustaz sebut 12 ini. Kenapa itu? Kebetulan saya ngasih yang 12 tadi. Yang 100 yang besar-besar tadi itu mereka nanti masuk surganya VVIP insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ke-7. Poin yang ke-8, bahwa setan tidak pernah berhenti berbisik. Tak pernah berhenti. Itulah mengapa dalam haji ada melontar jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Kenapa ula? Kenapa wusta? Kenapa aqabah? Ula karena Ibrahim lama tak punya anak, 86 tahun umur Ibrahim, barulah lahir Ismail. Buka dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 86 tahun Pak. Makanya kalau ada orang sekarang, Ustaz saya belum punya anak, dah berapa lama menikah? Baru 2 tahun. Oh, Nabi Ibrahim 86. Setelah 99 tahun, 13 tahun sesudah umur Ismail, baru lahir pula Ishak. Apa maknanya? Bahwa anak yang paling dicinta, disayang, itulah yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Dan setan datang berbisik, tapi Ibrahim lolos karena dia lontar. Tapi jumrah ada lagi wusta. Siapa dia? Istri. Itu yang ingin disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz. Saya, kata Ustaz tadi, saya dan istri saya sudah setuju. Apa yang tersirat di sana? Kadang bapak sudah mau, tapi kata ibu tuh HP kita jadul Pak. Ini, oleh sebab itu siapkan 7 batu untuk melontar jumrah wusta. Yang ketiga, jumrah aqabah. Kenapa begitu? Anak. Tapi apa kata Ismail waktu itu? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku orang yang sabar ya.
ula, wusta, aqabah. Bapak Ibu ingat tak selesai melontar jumrah, itu di bawah batu itu ada piringan besar untuk mengawal supaya batu tidak keluar. Ketika kita lihat ternyata yang di bawah tempat melontar bukan cuma batu, payung, senter, sendal. Betapa orang yang melentar setan dalam keadaan kesetanan. Yang diajarkan Nabi sunnah batu sebesar ujung kelingking. Tapi saking marahnya dengan setan, senternya dia lemparkan. Gara-gara kau lah aku dulu buat dosa. Gara-gara kau payungnya, senternya, tasnya, ada tas di dalam. Jamaah haji Indonesia ada tas. Tapi setelah kembali ke kampung halaman, kembali berteman dengan setan. Setan itu pun heran. Dulu kau melontar aku sampai kesetanan. Sekarang kau ingin mengajak lagi melanjutkan MOU ini, Memorandum of Understanding between you and setan. Oleh sebab itu maka saya yakin dan percaya yang sudah memberikan tadi ikhlas lillahi ta'ala, tapi ke depan setan akan tetap berbisik. La'uwiyannahum, aku akan goda mereka. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam di dalam jasad, dia tak berhenti berbisik. Allazi waswisu fi sudurin nas. Nanti kalau kau nyumbang untuk dai ini kau susah. Nanti kalau kau berikan ini, anakmu kan belum sekolah. Nanti kalau kau berikan ini kan bisa liburan jalan-jalan ke Bali. Ini bisa beli baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa doa malaikat kepada Bapak Ibu yang bersedekah tadi? Allahumma, hadis riwayat Sahih Bukhari, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada mereka yang berinfak tadi. Yang tak berinfak tadi, apakah malaikat diam? Itulah adilnya Allah. Dikirim Allah juga satu malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, yang tak bersedekah tadi beri dia kebinasaan ya Allah. Maka segera hubungi panitia. Nanti udah selesai, jangan sekarang, nampak kali kan, nanti udah agak-agak selesai. Ustaz Somad, ya ini kakak saya Ustaz, alhamdulillah, tapi dia sudah meninggal Pak Ustaz. Innalillah. Dulu Pak Ustaz, gelang, cincin, anting, subang, emas satu cuci tangan Ustaz. Asal dapat SPPD keluar kota beli cincin, gaji 13 beli gelang, ini beli anting. Secuci tangan Pak Ustaz. Mana emas itu sekarang? Dilarikan lakinya untuk kawin lagi. Ini true story, kisah nyata. Makanya ibu-ibu yang banyak cincin gelang, kasihkanlah ke Dewan Dakwah. Saya bukan menghasut, enggak. Ini sekedar cerita aja. Ibu simpan-simpan, bapak itu udah lama melirik. Ini Ustadz ini ceramahnya selalu giliran meninggal perempuan aja yang meninggal. Oke, kalau gitu kita balik. Bapak asal dapat duit, cita-cita buat rumah besar. Dapat proyek, beli mobil besar. Rumah besar bapak itu nanti akan dijual, dibagi-bagi ahli waris. Habis. Mobil besar bapak itu akan dinaiki suami ibu itu yang baru, brownies. Terus terang, banyak udah contoh Pak. Ini saya cerita true story, kisah nyata. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang kekal abadi mana? Itulah yang dikirimkan ke suku pedalaman Dewan Dakwah. Jadi Bapak Ibu, setelah saya sampaikan ini, mau disimpan juga tak sedekah, tak apa-apa. Saya tidak nakut-nakuti, tapi dia akan hilang. Ada banyak contohnya tadi. Habis. Iya, kalau anak-anak dibawa malam ini tersentuh hatinya, masukkan pondok pesantren, mati kita berdoa dia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, kalau anak-anak itu dimasukkan sekolah agama, SDIT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, tahu dia membisikkan ke telinga kita saat sakratul maut,
yang 7% tadi. La ilaha illallah. Karena dia diajarkan di sekolah, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau sakratul maut telinga sebelah kanan. La ilaha. Sakratul maut ini paling berat. Makanya bibir tak bergerak. Menyebut nama saya, bibir bergerak. Abdus Somad. Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir tak bergerak. Berat menggerakkan bibir waktu sakratul maut. Tak. Cukup lidah saja. La ilaha illallah. Mati. Ternyata menggerakkan lidah itu pun informasi valid malam ini 7%. Bayangkan kalau sakratul maut itu bibir bergerak, mungkin 1%. Bibir tak bergerak pun yang lulus cuma 7%. Nauzubillah. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu mau selamat, shadaqatus sirri, hadis sahih, tutfi'u ghadabar rabbi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Kalau mau mati husnul khatimah, maka bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal di depan makam Ibrahim dalam Masjidil Haram, pakaian ihram, habis tawaf, bersuci di tempat paling suci, di sujud terakhir tempat makbul berdoa. Anak muda meninggal. Orang datang ke rumah ibunya, ini anak ibu. Iya. Gimana bisa dia mati husnul khotimah? Indah sekali matinya. Aku tidak tahu, kata ibunya. Tidak disetting ini matinya, bukan pencitraan ini mati. Kok bisa dia mati sujud terakhir? Kami tak tahu. Seminggu setelah itu datang janda membawa anak yatim. Apa kata janda? Ini anak ibu setiap bulan sepertiga gajinya dia berikan ke kemari, dan kami ingin berterima kasih kepada almarhum. Makanya nanti kalau ada bapak meninggal sesudah itu datang janda, itu ciri husnul khatimah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tertolak dari mati jelek suul khatimah, sedekah, sedekah, sedekah. Tak ada jalan lain. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung. Sekarang kita bernaung enak, cantik, indah. Tapi nanti ini tak ada. Di mana kita bernaung? Tahta zilli sadaqatihi. Di bawah sedekah. Saya dalam hal ini, kita yang rendah-rendah tadi boleh iri, karena yang memberi 100 juta tadi itu di akhirat atapnya tebal cor 1 meter. Yang 100 juta tadi, nanti kalau jumpa di akhirat, jumpa nanti di padang mahsyar, orang kepanasan dia santai. Nah itu 100 juta tuh. Kalau yang 50 itu Sunda Plafon lah. 50. Kalau yang 12 juta tadi itu terpal lah kayaknya. Kalau nampak nanti ada terpal, nah ini geng yang setahun itu nih. Adapun di bawah itu tak usahlah kita sebut, kasihan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang udah mulai agak-agak terpikir, terbuka pintu hati, tak usah malu-malu, datangi aja panitia. Masih dibuka lagi. Sebelum masuk dalam yang 93% mati su'ul khotimah. Yang terakhir, yang ke-9. Poin terakhir 9. Innallaha watir yuhibbul witra. Allah maha ganjil, suka kepada yang ganjil-ganjil. Saya tutup dengan 9 karena waktu pun sudah sampai jam 10.15. Apa makna yang terakhir? Bahwa haji ini adalah satu ibadah yang memerlukan 3: transportasi jarak jauh, akomodasi tempat tinggal, konsumsi makan. Badan sehat, duit tak ada, tak berangkat. Duit ada, badan sakit, tak berangkat. Duit